Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat pos? Bertemu lagi dengan saya Bismo Aryobowo dalam acara Poskes. Dan kali ini Poskes kita on the spot di My Pos Simpang, Kota Surabaya. Alhamdulillah telah hadir tamu kita yang luar biasa. Seorang pemimpin yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perposan dan saat ini menjabat sebagai Eksekutif Vice Presiden Regional 5 Jatim Bali Nusra. Mari kita temui Cak Ki Agus Muhammad Amran. Gimana kabarnya Cak Amran? Alhamdulillah Cak Mo, alhamdulillah bisa ketemu Cak Mo di Surabaya. Ya, senang sekali saya ini. Kesempatan kita kan sudah lama kita TikTok-kan ingin bertemu, akhirnya ketemu juga. Iya, betul Cak Mo. Jadi saya mohon maaf berapa kali Cak Mo kontak untuk langsung via online gitu ya. Tapi saya kurang abdol gitu. Makanya pengen Cak Mo datang di Surabaya. Alhamdulillah. Masih capek nih kayaknya habis rapim double ini. Rapimnas dan Rakerwil ya. Iya. Ceritanya gimana tuh kemarin kok dipilih sebagai tempat untuk Rapimnas itu? Jadi memang kebijakan BOD Pak Faisal pengennya Rapim itu bergiliran gitu, diselenggarakan di regional-regional mungkin dalam Jawa. Jadi kemarin di bulan Oktober sudah dilaksanakan di Semarang, kemudian ditetapkan bahwa tuan rumah berikutnya Rapimnas itu di Surabaya. Jadi kami kemarin sudah diinfokan, sudah sejak lama diinfokan oleh Kesekretariatan Pak Tata untuk siap-siap menjadi tuan rumah Rapimnas. Dan tentu kita menyelenggarakannya, kegiatan itu semuanya di aktivitasnya di kantor pos, dan alhamdulillah di kantor regional 5 Jawa Timur. Dan kita juga sempat berpikir untuk menyelenggarakan Rapim itu di Kebun Rojo. Cuma karena sebentar lagi Kebun Rojo itu akan jadi pos blok, kita lebih baik fokusnya di kantor regional. Gitu. Memang kemarin sempat kita dengar juga ada wacana juga di Denpasar ya. Iya, karena kebetulan sekarang ini Regional 5 Jawa Timur Bali Nusra, jadi namanya kan sudah bukan Jawa Timur tok ini. Ya, wilayah kerja saya juga sampai Bali. Jadi kita kemarin sempat nawarkan juga ke Pak Tata selaku Corporate Secretary, ya kalau mau nyoba ke Bali sekalian. Tapi mungkin pengen di Surabaya dulu. Jadi gimana kemarin persiapan dan acaranya sendiri? Apa kesannya Cak Amran ini? Kalau kita sebagai tuan rumah tentu akan memberikan yang terbaik ya kepada tamu-tamu kita, apalagi yang hadir adalah pimpinan perusahaan Pos Indonesia, para BOD dan jajaran BOD -1. Jadi kita tentu menyiapkan itu dengan baik dan melibatkan seluruh stakeholder di Regional 5. Jadi teman-teman milenial di Surabaya Raya kita libatkan sehingga mereka itu sebagai calon generasi penerus Pos Indonesia bisa kenal langsung dengan para pimpinannya dan bisa ditouch langsung oleh Pak Faisal dan tim jajaran BOD, sehingga kita dengan itu berharap bahwa dengan Rapimnas di Surabaya ini bisa berdampak banyak bagi kami, utamanya para milenial di Regional 5. Cak Amran, kemarin itu kan kita sempat lihat bersama-sama tentang beberapa apresiasi yang diberikan oleh kantor pusat kepada semua regional, semua KCU dan KC kalau nggak salah itu. Kalau boleh tahu kemarin dari Regional 5 Jawa Timur, apa saja apresiasi yang diterima? Ya, kalau di Rapimnas kali ini kami mendapat apresiasi dari aktivitas dari sales di kurir dan logistik. Jadi Direktorat Kurir Logistik Bu Ana itu menetapkan program 2022 itu adalah ROSA namanya, Race on Sales Acceleration. Dan kami di Regional 5 itu start itu mulai dari 1 Januari. Jadi 1 Januari kita langsung bergerak, sehingga hasil yang ditargetkan oleh kantor pusat itu bisa kita raih dalam hitungan hari. Jadi misalnya kami kemarin ditargetkan untuk mencari sebanyak mungkin pelanggan atau calon pelanggan dalam kategori pebisnis online, e-commerce, karena kan memang potensi bisnis ataupun di Pos Indonesia kan 60% pendapatan itu dari kurir, dan itu dari e-commerce. Jadi situlah yang kita 2022 ini dengan COVID-nya semakin berkurang, kita yakin bahwa akan semakin tumbuh perekonomian. Kami segera bergerak 1 Januari, kita segera start, dan alhamdulillah itu diapresiasi oleh jajaran BOD dan kita dapat apresiasi dari kegiatan aktivitas ROSA.
Yang kedua kami dapat award dari Agen Pos. Jadi pengelolaan agen pos terbaik itu diraih oleh Regional 5, diantaranya dari agen pos di Denpasar. Oh. Karena memang selama 2021 agen pos di Denpasar itu cukup atraktif dalam melakukan pemasaran sehingga bisa memberikan kinerja terbaik buat mereka selaku agen pos dan juga bagi kami atau bagi Pos Indonesia tentunya sebagai mitranya. Saya tertarik dengan Rosa tadi, Cak Amran, karena beberapa waktu yang lalu kan saya sempat juga podcast dengan Cak Isnian itu. Kebetulan di Bandung waktu itu sudah kita bicara tentang Rosa ini. Dan ini menariknya karena laboratoriumnya di Surabaya nih kayaknya. Yeah. Karena saya lihat di video-video yang dibuat oleh Cak Isnian itu, aktivitas Bu Ana banyak di Surabaya. Mungkin bisa lebih didetailing waktu itu kemana saja itu belusukannya. Yeah. Untuk itu sebulan berapa targetnya, Cak? Targetnya kita di target 3.000 sebulan. 3.000? Ya, 3.000 apa itu? Toko, istilahnya ya? di pos itu Oranger Toko. Oranger Toko, ya. Jadi adalah pelanggan dari istilahnya kalau mereka bermain di e-commerce, pelanggan yang kita kategorikan sebagai VIP. Jadi kita bisa memberikan insentif buat mereka kalau menjadi Oranger Toko atau pelanggan VIP-nya Pos. Karena memang jadi mungkin begini, saya cerita langsung, Cak Mo ya, Race on Sales Acceleration itu kita melihat begini, kita itu Pos Indonesia, mungkin yang kenal Pos itu barangkali generasi-generasi yang di seumuran kita lah. Iya, seumuran kita. Jadi memang milenial, generasi Z itu hampir belum banyak yang kenal Pos. Dan pada faktanya yang bermain di bisnis e-commerce ini itu adalah mereka generasi milenial yang jualan online itu ya, dan mereka kurang paham layanan pos. Jadi pada saat itu kita dengan Bu Ana, saya mendampingi beliau untuk pengen tahu sih seperti apa itu di pasar-pasar. Jadi kita kemarin ke Jembatan Merah Plaza dan macam-macam pasar atau dan lain, kita pengen tahu persepsi dari pedagang-pedagang grosiran itu. Kan mereka banyak kan grosiran dan juga ya jualan online ya. Apa yang dilakukan mereka baik itu melalui marketplace, ada juga yang ke social commerce mereka sebagian jualan. Kita beberapa sampel yang kita tanyakan kepada para penjual atau pedagang di Jembatan Merah Plaza itu, mereka nggak kenal pos, bahwa pos itu bisa memberikan layanan pick up. Dia nggak tahu, wah kantor pos bisa menjemput ya kiriman. Mereka taunya mereka kalau ke kantor pos ya beli perangko, beli meterai barangkali ya, dan perangko pun mungkin untuk surat menyurat. Banyak yang nggak ngerti bahwa pos itu punya aplikasi. Jadi pos itu aja masih dipersepsikan sebagaimana pos zaman dulu ya, bisa kirim surat begitu ya. Ya barangkali mungkin mereka tahu kantor pos bisa bayar listrik, mungkin tahu dia. Ya barangkali yang pos pelayanan itu yang pelayanan yang kategorinya ya mungkin dengan urusan bayar-bayar mereka paham. Tapi kalau misalnya kantor pos punya layanan pick up, punya aplikasi pos aja, mereka nggak banyak yang tahu, hampir sama sekali. Jadi tahunya kalau ke kantor pos paling harus ke sana gitu. Kita harus ngantri jam 3.2 tutup, katanya mungkin Sabtu Minggu libur. Nah, itu yang mungkin mereka pahami. Padahal kita sejak beberapa tahun sudah kita mulai berupaya mengenalkan diri melalui digital marketing dan mungkin aktivitas marketing kita ya, ternyata pada faktanya masih banyak yang nggak tahu, Cak. Jadi dari situlah mungkin Bu Ana mengambil kebijakan bahwa memang kita harus tingkatkan lagi, banyak lebih akselerasi lagi apa yang harus kita lakukan, karena potensi e-commerce sangat besar dan kita ini perusahaan Pos Indonesia kan lengkap ya. Jadi kalau di e-commerce itu ada 4 pilar barangkali bisa sampaikan. Pertama dari shipment ya pengiriman ya Pos Indonesia ya main di sana ya, memang dari lahir ya bisnis di situ. Kemudian di payment kita juga perusahaan yang bisnis jasa keuangan. Jadi kita ini kurir dan jasa keuangan lengkap gitu. Dan itu sebagai penopang dari e-commerce ekosistem. Ada Postpay kita dan juga ada aplikasi. Jadi sudah mobile. Yang ketiga fulfillment. Fulfillment itu Pos itu juga sudah lama menangani misalnya penyimpanan benda materai. Kita menangani
apa namanya Telkomsel gitu ya. Jadi fulfillment atau pergudangan sebenarnya pos sudah lama juga main di sana. Yang keempat marketplace barangkali ya. Nah e-commerce itu pilar marketplace ya, kita mungkin sudah beberapa marketplace yang kerjasama. Kami juga menggandeng marketplace lokal. Kita akan menjadi partner utama mereka, diantaranya Bisti.id itu akan menjadi partner kami yang kuat supaya nanti ya, 4 pilar dari e-commerce ini bisa dilayani semua oleh kantor pos, oleh Pos Indonesia. Mungkin itu Cak Mo. Saya tertarik ini tadi, kalau teman-teman bisa mengejar 3.000 Ranger toko ya, hanya dalam waktu berapa lama itu Cak? Kita cuma 3 hari 3.000 toko Cak. Kira-kira apa ya? Sukses faktornya apa ya? Ya barangkali pertama ini. Barangkali kan nanti bisa juga menjadi inspirasi bagi regional lain ya. Ya. Jadi pertama itu bisa kita banyak gitu. Karena saya dengan Bu Ana turun langsung. Jadi kita tahu sebenarnya banyak yang tidak tahu, dan kalau setelah kita sampaikan apa yang layanan pos yang bisa mereka dapatkan, mereka langsung wah kami mau Pak, mau menjadi pelanggan pos gitu, menjadi pelanggan VIP Jadi pos. Jadi mereka itu install itu tadi apa yang diinstal di? Kalau itu cukup sebenarnya kalau misalnya untuk data awal mereka cukup kita minta nomor HP-nya, data alamat lengkap, mungkin kalau itu kan kita minta ini tokonya di mana, nanti karena berkaitannya juga nanti siapa yang akan mem-pick up nanti ya kan. Ya, jadi kita cuma butuh data nama siapa pengelolanya, nomor HP, kemudian nanti ada sekedar administrasi nomor KTP, barangkali itu sementara. Dia nggak perlu download apa-apa. Ya nggak terlalu ribet. Jadi itu yang kita berharap, bahwa nanti setelah itu mungkin nanti dia baru download aplikasi pos aja. Nah itu. Atau mungkin ada rewardnya gitu Cak? Jangan-jangan saya nggak tahu ya. Nah itu yang menjadi daya tarik bagi teman-teman untuk sebenarnya apa namanya itu? Reward itu barangkali tidak menjadi hal utama bagi teman-teman. Karena teman-teman mungkin saya sangat yakin bahwa kita itu kalau di regional 5 Jawa Timur Bali Nusra ini 50% sudah generasi milenial pegawai kita. Sudah istilahnya saya sangat yakin bahwa dengan 50% kekuatan yang generasi umur 40 ke bawah ini, mereka itu sebenarnya pengen bahwa pos ini tetap survive. Karena mereka kan masih panjang jalan atau masih panjang masa dinasnya. Mereka melihat bahwa, dan mereka sadar bahwa ya kita bermain di kurir, mainnya ya ke e-commerce ya. Dan setelah mereka paham bahwa inilah solusi yang bisa disampaikan kepada pebisnis online, mereka semangat melakukan itu, dan ya kita apresiasi tentunya dari kebijakan dari Direktorat Bu Ana, Direktur Kurir, kita diberikan apresiasi tentunya dengan semangat yang kencang itu. Kita Pak hari Sabtu Minggu pun teman-teman turun ke mall-mall, ke pasar-pasar, dan alhamdulillah memang ini bahwa memang kenyataannya banyak yang belum tahu dan langsung tertarik untuk menjadi pelanggan VIP atau Ranger toko Pos Indonesia. Ya semoga nanti bisa terus berlanjut ya. Ya, jadi kita berharap bahwa mereka yang sudah tahu bahwa pos ini punya layanan pick up, kita bisa berikan profit margin buat mereka. Jadi mereka jualan online, mereka nggak capek-capek mau ngirim, di pick up oleh kita dan dapat tarif diskon lagi, kan gitu ya. Jadi saya kira ini akan menjadi pilihan yang menarik bagi para pebisnis online. Di barangkali yang banyak yang belum tahu bahwa pos itu bisa pick up loh, dan tarifnya juga kita bisa berikan diskon juga gitu ya. Cak, kita ngomong soal kemarin Rapimnas ya. Secara umum bagaimana evaluasi kinerja dari Regional 5 pada tahun 2021? Ya, kalau kemarin itu secara umum kinerja Regional 5 memang belum begitu menggembirakan secara total gitu ya, karena memang beberapa hal pencapaian target kita belum 100% tercapai. Dan itu menjadi PR saya tentunya untuk di tahun 2022 dari pengalaman ataupun dari kinerja kita sepanjang 2021, beberapa hal yang harus kita perbaiki. Cuman ya tadi sudah tanda-tanda
ke arah perbaikan gitu ya. Dari sisi operasi, misalnya kita sudah berhasil untuk menangani CCH kan ya untuk pengaduan pelanggan ya, sudah di kategori di atas 98% terus selesainya per hari, dan itu menjadi terbaik di nasional. Dari SWP juga, dari SWP standar kiriman, kilat khusus kita juga sudah di atas 94% pencapaian. Kemudian gagal antar juga sudah 2%. Nah itu kita berharap bahwa dengan perbaikan-perbaikan operasi yang sudah kita berikan, kita berharap bahwa itu akan mengundang pelanggan untuk lebih banyak mengirim gitu ya. Jadi kami memang fokus kemarin itu bagaimana operasi lebih baik sehingga nanti 2022 ini lari kencang untuk penjualan. Jadi ya itu tadi, kalau di sisi penjualan mungkin kita belum mencapai target, tapi dari sisi operasi kita sudah banyak perbaikan, dan juga dari sisi kinerja efisiensi biaya. Jadi kemarin pada saat Rapim sebelumnya kita mendapat penghargaan sebagai the best operation, kemudian juga sebagai the best financial performance. Jadi ya kita berupaya menata pembiayaan supaya lebih terkendali, dan tentunya labanya akan mendongkrak ya. Yang menarik di Regional 5 ini kan ada proses transformasi organisasi ya, yang akhirnya memerger antara dulu Regional 7 dan Regional 8. Iya. Sejauh mana ini prosesnya? Apakah sudah tuntas atau masih ada hal-hal yang belum selesai di organisasi ini? Ya, memang secara umum sudah tuntas kita penggabungan antara ex Regional 7 dan ex Regional 8 Bali Nusra. Jadi memang pada saat itu pertama kita harus membereskan dulu tentu dari sisi sumber daya manusianya di kantor Regional 8 itu kita koordinasi dengan pusat bagaimana nanti mereka ini mau dikemanakan kan. Kalau ditaruh di Denpasar semua kelebihan. Itu kita mulai petakan di sana. Kemudian juga mulai sebagian pekerjaan itu diambil alih ke Surabaya. Jadi mulai kita secara bertahap itu diambil alih sehingga pada akhir Desember kemarin semua proses itu sudah dalam kendali kita di Surabaya, dan teman-teman di Denpasar sudah bisa memanfaatkan misalnya kantor X Regional 8 itu sudah mulai kita. Iya, sekarang dipakai apa itu kantor itu? Kalau itu sekarang ada beberapa fungsi di sentral pengolahan pos Denpasar, SPP Denpasar itu beralih ke kantor regional. Di antaranya DC. Delivery center di sana, kemudian nanti ada beberapa karena di kantor pos Denpasar itu ada perluasan-perluasan, jadi kita ditetapkan sebagai TPS ya, tempat penimbunan sementara untuk kaitan kiriman impor. Selama ini ada di Kupang, ada di Mataram, itu semua ditutup TPS-nya, dialihkan ke Denpasar, sehingga kantor pos Denpasar kan butuh space yang cukup besar. Hingga untuk kiriman impor itu lebih tertangani dengan baik, sehingga di beberapa bagian di SPP pindah ke kantor regional. Terus kalau rencana tahun 2022 ini apa nih program-program unggulan? Kita tahu bahwa tahun 2021 itu kan kita masih ditopang oleh BST ya, Cak? Ya. Tentu itu satu pekerjaan yang tidak mudah, bagaimana menggantikan kontribusi BST kepada portofolio yang lain yang apakah di Jaskuk atau kan di Tulang. Ini gimana menghadapi tantangan 2022 ini? Ya, 2022 itu pertama kita menyusun RKP berdasarkan kepada potensi pasar. Jadi kita nggak lihat histori tahun belakang lah. Kita lihat potensi pasar. Jadi kami minta kepada seluruh executive manager di Regional 5 menyusun analisa dari operasinya. Dia melihat misalnya market size-nya berapa sih misalnya gitu ya. Kita harus punya data, teman-teman harus peduli dengan data, dia harus tahu ini potensinya berapa, market size-nya berapa. Sekarang dia market share kita berapa. Nah, kita pengen tentu dari tahun 2022 ini market share semakin besar. Karena market size-nya juga akan naik. Jadi market kue yang akan kita rebut itu nambah juga. Kan kita pengen kalau kemarin kita cuma dapat 10%, ya naiklah 15% gitu kue yang kita dapatkan. Dan kuenya semakin banyak juga.
Jadi kalau kita naik 15%, kuenya naik 20%, itu tentu kue yang akan kita rebut semakin banyak. Jadi kita pertama untuk 2022 ini dalam menyusun rencana kerja, kita melihat dari market size-nya dan berapa market share yang kita akan ambil. Kemudian tentu kami melakukannya dengan program-program yang ditetapkan kantor pusat. Apa ini program unggulannya Jawa Timur? Program unggulan misalnya ya dengan adanya produknya Poslog baru, pos logistik baru itu kan story itu kan fulfillment. Ya. Nah itu minggu ini kita sudah teken PKS dengan salah satu pelanggan untuk mengelola fulfillmentnya, pergudangannya. Ada salah satu pelanggan kami, kita punya gudang kan di Surabaya Selatan. Dirut sempat main ke Surabaya Selatan apa dalam rangka itu juga? Ya, jadi karena Pak Dirut juga menyampaikan potensi-potensi pos untuk menjadi fulfillment-nya BUMN atau pemerintahan. Jadi kita punya aplikasi manajemennya. BUMN dan pemerintahan, ya, kita berharap bahwa kita bisa berperan di fulfillment BUMN atau pemerintah. Jadi kita berharap seperti itu, dan kapasitas kita, pengalaman kita kan saya kira cukup memadai untuk menangani fulfillment dari BUMN dan pemerintahan. Jadi itu salah satu blue ocean-nya di fulfillment main kita. Di fulfillment. Ada lagi program unggulan yang lain, termasuk mungkin mengembangkan yang tadi itu, Rosanya seperti apa ke depan? Ya. Hanya Surabaya. Ya, kalau Rosa tadi pertama tentu kita akan, kalau ini sudah targetnya, tentu saya menargetkan bahwa tahun ini kita bisa mencapai 100.000 ya minimal untuk Oranger Toko. Ya. Dan rasanya bisa dicapai. Dan kita berharap dengan 100.000 pelanggan baru, 100.000 toko online baru. Kalau toko online itu minimal satu aja transaksi sehari, berarti ada 100.000 kiriman kan gitu ya, yang kita harapkan didapatkan. Dan itu tentu kalau sekarang ini kita produksi kita sekitar 300.000 sehari. Oh, sehari. Ya. Jadi kalau bisa dapat 100.000 tentu sudah 30% ya. Ya 33% ya itu, dan itu ya pertumbuhannya ya. Dia sudah sesuai target, karena diharapkan target kita kan tumbuh 30%. Jadi kalau kita di kurir dengan mengelola atau meningkatkan market size atau market share-nya di online shop, ya itu sudah selesai targetnya. Tapi tentu tidak hanya di situ ya. Di Pos Indonesia ini punya layanan unggulan COD, Cak. Cash on delivery. Ya, COD ini salah satu fitur andalan bagi pebisnis online untuk meningkatkan ininya ya, omsetnya. Karena masih banyak juga kan penipuan-penipuan nih. Orang beli barang nggak taunya nggak dikirim, atau mungkin beda dengan gambar, kan masih banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka kesulitan meyakinkan pembeli, kita tawarkan nih, yuk pakai COD POS. COD POS itu pertama uangnya bisa cepet cair, kan gitu ya, dan POS kan nggak akan lari. POS ini BUMN besar, ada kantornya, ada dirutnya, asetnya di mana-mana gitu kan. Jadi pebisnis online yakin bahwa kalau dia di COD melalui POS pasti uangnya segera masuk, karena kita punya POSPay. Nah, jadi, dan mereka kan otomatis install POSPay juga ya? Ya, mereka install POSPay, mereka istilahnya dengan aplikasi POS aja itu data bisa langsung cashless, ya gitu kan. Kemudian layanan POS kan menjangkau seluruh pelosok. Kalau main COD kan biasanya yang di rural ya, jadi mereka kan banyak di pasar di sana, kita kuatnya di sana. Nah, itu salah satu fitur unggulan yang kami harapkan menjadi mesin penggerak Regional 5 di tahun 2022, fitur layanan COD ya. Cak Amran, ini juga terkait suasana baru di Regional 5 ya. Pasti kan karakternya beda nih, orang Jawa Timur, orang Bali, ada NTB, NTT. Gimana secara leadership dibangun komunikasi dengan karakter yang berbeda seperti ini? Itu pasti ada apa ya, kayak ya kiat-kiatnya seperti apa nih? Karena kan ini sesuatu yang baru ya. Hanya orang Jawa Timur, sekarang berbagai macam latar belakang lah pegawai-pegawai kita itu. Kalau saya pikir karena kita kan satu entitas perusahaan, Cak Mo ya, Pos Indonesia, budaya perusahaan itu hampir nggak jauh beda saya kira antara pegawai Pos Jatim di Bali
Nusa Tenggara Barat dan NTT saya kira nggak terlalu jauh beda. Apalagi Jawa Timur kan karakternya ya apa ceplas-ceplos apa adanya ya, hampir mirip lah dengan teman-teman di sana, Bali, di Nusa timur, Tenggara gitu. Saya kira saya nggak terlalu banyak menghadapi hambatan dalam karakter apa namanya itu macam-macam suku budaya yang ada di Regional 5. Dan yang pasti mungkin ya seperti yang diharapkan manajemen, budaya perusahaan akhlak itu yang kita sampaikan ke semua level, semua pegawai, dan saya sebagai pimpinan di sini tentu saya harus memberikan contoh yang baik. Kemudian juga seperti dicanangkan pasti ya. Jadi kita harus misalnya antusias, soliditas, totalitas, integritas itu harus memang ditanamkan oleh BOD kepada seluruh pegawai, bahwa kita memang harus antusias menyambut pekerjaan, harus antusias, harus solid, harus semua bersatu. Jadi jangan sampai nanti tercerai, harus total dalam ya tadi kita sudah buktikan bahwa kami total dalam melakukan peningkatan kinerja penambahan Oranger toko itu kita lakukan itu serentak, bukan hanya di Jawa Timur tapi sampai ke Atambua sana. Jadi teman-teman itu ditargetkan semua bergerak itu. Saya salut misalnya di Atambua dia bisa dapat langsung juga. Jadi nggak kalah dengan teman-teman yang di Jawa Timur. Iya. Kalau misalnya kita ya Nusa Tenggara Timur itu orangnya aja berapa gitu penduduknya, tapi mereka tercapai juga target gitu ya. Jadi kita salut sama teman-teman kita yang di pelosok-pelosok sana, mereka juga bergerak bersama. Jadi memang dengan teknologi video conference yang ada, karena kami kan tiap minggu melakukan itu, dan kalau saya setiap Selasa sore kita lakukan, pasti saya memberikan arahan kepada seluruh jajaran. Kemudian juga setiap deputi juga ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi memang kita sekarang ini walaupun ketemunya mereka baru sekali ini, jadi teman-teman yang di Atambua baru sekali ini. Apa namanya Cina Rakerwil ya? Rapat kerja regional ya. Nah kemudian waktu di Rakerwil itu apa kira-kira yang ditekankan oleh Cak Amran kepada teman-teman di Regional 5 ini? Karena baru pertama kali ketemu itu. Jadi baru silaturahmi pertama itu sekali ini gitu ya. Dari tahun lalu Agustus itu kita gabung, nah baru bisa hari ini karena memang ya tahun lalu pandemi gitu ya. Jadi memang nggak bisa langsung kita ajak ke sini. Selama ini kan pakai pikon-pikon aja. Jadi kita alhamdulillah bisa kesempatan silaturahmi langsung. Ada yang belum pernah ke Surabaya juga? Ada juga ya. Ada yang memang selama ini taunya mungkin sampai Bali aja ya. Denpasar aja. Ya Denpasar aja. Sekarang bisa ke Surabaya. Ya yang disampaikan oleh Pak Faisal, Pak Dirut kita, bahwa ada 5 olah yang harus 5R ya. Jadi mulai 5R dari versi Pak Faisal. Ya, itu saya sangat sepakat beliau 5R itu mulai dari olah rasio. Olah rasio itu kita bahas program kerja, kita bahas apa yang akan kita evaluasi yang kita lakukan kemarin, olah rasio lah itu semua ya. Kemudian kita lakukan olah ruh ya, kita sholat berjamaah, mendengar pengajian gitu selama 2 hari ini. Kemudian ada olah relasi. Jadi kita pendanaan PKS kan dengan mitra-mitra, kita minta kepada semua pimpinan ya mulai dari EGM, deputi EGM, IM itu relasinya harus baik tentu kan. Kalau tanpa ada relasi nggak dapat kerjaan, nggak dapat pendapatan ya. Yang keempat olahraga, kita olahraga bersama tadi pagi sempatkan. Kemudian olahraga senam tadi pagi ya. Iya, tadi pagi ada senam bersama karena ya supaya sehat kan ini. Karena masih Covid ini masih ada, kita berharap bahwa teman-teman sehat, istilahnya sehat sehingga nggak ada kendala dalam melakukan tugas. Yang terakhir adalah olah rasa ya, ini penting juga ya supaya ini olah rasanya ya sesuai dengan dengan juga tema Rapim ya kita bersama-sama lah saling istilahnya tertawa bersama, istilahnya nyanyi bersama seperti itu, saling lempar jok sehingga istilahnya nggak jaim lah supaya karena belum pernah ketemu langsung dengan senior manajer di sini, belum pernah ketemu langsung dengan asisten manajer di sini juga belum pernah, deputi pun ada yang belum pernah ketemu langsung kan, hanya tahunya via zoom aja. Nah ini kita bisa ketemu langsung, sekaligus tadi juga ada pelantikan eksekutif manajer yang baru.
Jadi kemarin sebelum raker regional ini kita mengadakan job posting karena ada perguliran executive manager yang harus kita isi ya. Nah kemarin sudah kita pilih tiga-tiganya itu generasi Z ya, kelahiran 90. Jadi 90, saya 72 itu yang baru 20 tahun bedanya aja. Jadi anak-anak baru itu yang memang milenial yang istilahnya itu yang semangat yang kita pilih. Dan tentunya tadi kita berharap bahwa kaderisasi ini di pos bisa berjalan lancar, bisa bergulir dengan baik sehingga ada yang stuck. Karena kan PR kita ke depan adalah bagaimana akan banyak pegawai yang posisi pensiun nih sebentar lagi nih kan. Nah kita berharap kita sudah menyiapkan nih calon-calon penggantinya ke depan. Kak Amran, ini ngomong-ngomong soal sumber daya manusia ini, saya ingat kemarin waktu acara di Rapimnas itu ketemu beberapa teman yang tanda petik menanyakan nasibnya, khususnya TAD. Barangkali ada semacam apa ya, garis besar kebijakannya seperti apa TAD ke depan gitu. Ya. Jadi memang kebijakan perusahaan sekarang ini untuk ke depan bahwa kita kan perusahaan itu harus bisa berdasarkan kinerja produksi lah ya. Apa namanya istilahnya kalau biaya itu basisnya variabel. Karena kalau biaya basis fix semua, pendapatan belum tentu, tapi biaya kan fix ya. Itu yang, ya makanya seperti kita ketahui bahwa kontributor utama dari biaya di Pos Indonesia kan masih yang kontributor besarnya masih SDM. Dan SDM ini ya tadi dari kebijakan perusahaan bagaimana bahwa kita memberikan reward ataupun pembayaran gaji upah itu berdasarkan kinerja pegawai. Nah, dan yang memungkinkan melalui pola kemitraan. Jadi memang misalnya kemitraan yang sudah ada sekarang ini untuk di loket, di antaran, kemudian di pick upper gitu yang sudah jalan, itu akan didorong di beberapa fungsi pekerjaan. Sehingga nanti pekerjaan itu ya basisnya itu. Kalau misalnya dia bekerja menghasilkan pekerjaan 100 ya dibayar 100 kan gitu. Dia kerja 200 dibayar 200 gitu ya. Itu yang apa namanya semuanya berdasarkan variabel, Cak. Jadi kita berharap ada bahwa berapa Cak kira-kira di Regional 5 yang terpaksa harus apa mungkin alih fungsi atau apa alih status ya gitu. Saya nggak tahu angkanya ini kalau persisnya kurang hafal saya sekitar 300 kalau nggak salah. Ya itu ya kita tawarkan kepada teman-teman itu apa namanya pola kemitraan gitu ya. Oh, jadi yang TAD itu akan dialihkan status menjadi kemitraan itu ya? Ya, ini sebenarnya itu apa namanya penawaran gitu ya. Dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga. Dan kalau mereka sesuai dengan juga minat dan apa namanya kapasitas mereka. Apa berminat untuk pola kemitraan atau mungkin ada peluang kerja lain barangkali ya. Cuman memang ya tadi kita sesuai dengan kebijakan manajemen bahwa memang ya tadi bagaimana sebesar mungkin bahwa biaya SDM ini ke arah yang variable cost ya, dan apa namanya dan kemungkinan nanti pada saatnya ada penerimaan pegawai itu ya terbuka juga kesempatan ya bagi mereka. Nah itu sejauh ini tidak ada masalah ya, artinya tidak ada persoalan hubungan industrial ya, nggak ada sampai seperti itu ya. Nah terakhir nih Cak Amran, kita akan menghadapi tahun yang tidak mudah. Jadi Pak Dirut juga menyampaikan bahwa kita ini masih in crisis gitu kan, banyak hal yang belum kita capai di tahun 2021 dan targetnya saya dengar tinggi sekali ya, sampai berapa persen kemarin 30%, betul ya? 30%. Nah itu bagaimana kira-kira menghadapi tantangan 2022 dengan segala kondisi yang mungkin juga belum terlalu menggembirakan di tahun 2021 ini ya? Kira-kira seperti apa itu optimisme ya, kalau saya pribadi selaku EVP Regional 5 saya optimis bahwa kita akan lebih baik di 2022. Insya Allah target yang dipercayakan kepada saya dan tim Regional 5 ini bisa kita capai dan kita lalui dengan ya tadi kita sudah mulai banyak perbaikan gitu ya dan kinerja image kita sudah mulai pulih atau lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Misalnya kinerja dari marketplace kita
biasanya kan marketplace itu masih report ke kita, Cak. Iya, iya. Nah, yang reportnya sudah sesuai dengan SLA yang mereka minimalkan. Misalnya SWP-nya SWP, lah ya. SLA yang ditetapkan 95%, kita udah capai. Jadi dengan itu saya sangat optimis bahwa karena memang pos ini kan sudah punya semua nih. Kita punya jaringan, payment gateway-nya dan segala macam yang kita punya. Pasarnya itu pasarnya kan berkembang nih. Tumbuh pasarnya. Pasarnya tumbuh. Kecuali kalau misalnya nggak ada yang mau kirim lagi barang itu, mungkin ya ini. Tapi pasarnya tumbuh gitu ya. Tinggal kita menjemput rezekinya nih. Tinggal menjemput. Kalau kita nunggu kan nggak dapat nih. Kita harus jemput itu rezeki itu. Ya. Jadi saya mengajak bahkan pejabat regional juga diminta turun ya. Iya, harus itu. Memang harus turun. Iya, karena kalau kita hanya tahu di meja saja, barangkali nggak tahu sebenarnya sulitnya seperti apa di lapangan ya. Nah, kita pahami itu dan ya tadi kita tinggal jemput nih, jemput rezeki atau jemput kiriman gitu aja. Dan kalau sudah operasional sudah baik saat ini, kita bisa pastikan bahwa apa yang kita janjikan itu bisa kita sampaikan, tentu dengan pelayanan yang baik, lengkap gitu ya, fitur-fitur layanan lengkap, ada COD, tarif juga. Kalau tarif ya bersaing lah, hampir sama lah sama saya kira. Dan sekarang tarif itu sangat fleksibel ya. Kadang-kadang kalau di weekend dia bisa berubah tarif. Jadi kita memang Sabtu Minggu, karena begini, masyarakat tuh nggak tahu kantor pos buka Sabtu Minggu ya. Makanya kita ada beberapa gimmick marketing, misalnya ada diskon tertentu di hari Sabtu Minggu supaya mendorong bahwa kantor pos buka ya hari Sabtu Minggu gitu. Yang itu bisa kebijakan setempat, Cak? Itu atau harus nasional gitu? Kalau itu memang nasional, tapi bisa juga kita usulkan, bisa. Jadi kita mengikuti kebijakan nasional kalau ada program, tapi kalau misalnya nanti hari pahlawan di sini atau misalnya ulang tahun Kota Surabaya, itu bisa kita lakukan hal seperti itu. Bisa diusulkan juga ya. Oke, terima kasih Cak Amran, luar biasa. Semoga tahun 2022 makin baik, makin sukses. Ya. Dan saya yakin orang Jawa Timur itu menyenangkan, Cak. Ya. Karena saya juga orang Jawa Timur. Ya. Saya juga pengen pensiun di Jawa Timur. Jadi terima kasih kesempatannya sudah berbincang-bincang dengan kami, dan nanti lain waktu kita sambung lagi dengan mungkin hal-hal yang dicapai pada tahun 2022 nanti. Siap, Cak Mo. Matur nuwun, Cak. Kapan-kapan ditunggu di Surabaya. Siap. Baik sahabat pos, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Cak Amran, dan saya yakin Cak Amran ini seorang pembelajar. Beliau senang sekali belajar dan saya dengar juga senang bersekolah. Saya yakin orang seperti Pak Amran ini punya satu ambisi besar, punya sebuah energi besar untuk bagaimana terus lebih baik dan lebih baik. Dan saya yakin dengan karakter Jawa Timur, Bali, NTB, NTT itu, apa yang diangan-angankan, yang ingin dicapai oleh teman-teman di Regional 5, insya Allah akan terkabulkan dan mencapai sukses lebih baik daripada tahun 2021. Demikian podcast kita kali ini, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.